Yang pertama yaitu sunnah wudhu. Pertama yaitu mengucapkan basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan air ke dalam wadah air. Yang ketiga, berkumur-kumur. Keempat, istinsyak dan atau menghirup air ke dalam hidung. Yang kelima, membasuh seluruh bagian kepala. Dan yang keenam, yaitu membasuh kedua telinga. Yang ketujuh, menyela jenggot yang tebal dan menyela jemari kedua tangan dan kaki. Yang kedelapan, mendahulukan bagian kanan. Yang sembilan, yaitu mengulangnya secara 3 kali dan tertib. Yang kedua yaitu yang membatalkan wudhu. Pertama, keluarnya sesuatu dari kobul dan dubur. Yang kedua, tidur berat dan tidak meletakkan pantat di atas tanah. Dan yang ketiga yaitu hilangnya kesadaran karena mabuk atau gila. Yang keempat, menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang, ikatan mahram. Dan yang kelima yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Soal yang ketiga yaitu doa setelah wudhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Yang keempat, perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Pertama, yaitu sholat. Yang kedua, tawaf. Dan yang ketiga, menyentuh dan membawa Al-Quran. Soal yang kedua yaitu tentang tayamum. Pertama, niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, rukun tayamum. Pertama, niat. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib. Sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan bagian yang kanan. Yang ketiga yaitu muwalah. Dilakukan secara berurutan. Yang membatalkan tayamum. Yang pertama yaitu semua perkara yang membatalkan wudhu. Yang kedua, adanya air, melihat air ketika di luar waktu sholat. Yang ketiga, murtad. Gerakan tayamum. Pertama, langsung ini. Nama itu tayamum istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang keempat itu tertib dan langsung doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Mana tadi? Dan yang ketiga yaitu bab mandi. Yang pertama, niat wajib mandi. Nawaitul ghusla li rafil ahdatil akbar minal jannati fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, rukun mandi. Pertama, niat. Dan yang kedua, menghilangkan najis yang ada di badan. Yang ketiga, meratakan dan membasahi tubuh dengan air. Yang ketiga yaitu yang mewajibkan mandi. Untuk bagi laki-laki yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bertemunya 2 khitan, keluarnya mani dan meninggal. Sedangkan perempuan ditambah lagi 3 yaitu haid, nifas dan melahirkan. Yang kelima yaitu perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Pertama, sholat. Yang kedua, tawaf, membaca Al-Quran. Dan yang keempat, membawa dan menyentuh Al-Quran. Dan yang kelima yaitu berdiam diri di masjid. Bab yang keempat yaitu tentang najis. Pembagian najis dan cara mensucikannya. Pembagian najis terbagi menjadi 3. Pertama, najis mukhaladzah, mukhafafah, dan mutawasithah. Pertama, najis mukhaladzah, yaitu cara mensucikannya dengan cara menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu menyiram air yang sudah tercampuri dengan tanah ataupun debu sebanyak 1 kali. Yang ketiga yaitu menyiram air mutlak secara 6 kali secara merata. Yang kedua yaitu najis mukhafafah. Cara mensucikannya yaitu hilangkan najisnya terlebih dahulu, lalu percikan air mutlak secara merata. Sedangkan yang ketiga yaitu najis
mutawasithah. Dan najis mutawasithah terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang ada wujudnya seperti rasa, bau, dan warna. Cara menghilangkannya yaitu dengan cara menghilangkan najisnya terlebih dahulu, dan yang kedua yaitu membasuh dengan air mutlak secara merata. Nah, sedangkan najis hukmiyah yaitu hadis yang tidak mempunyai wujud. Cara mensucikannya cukup dengan membersihkan dengan air mutlak secara merata. Yang bab kelima yaitu tentang sholat. Pertama yang kedua macam-macam najis yang dima'fu. Macam-macam najis yang dima'fu yaitu terbagi menjadi tiga. Najis yang dima'fu dalam sholat, dalam masalah air, dan yang keduanya. Yang di dalam masalah sholat yaitu seperti nanah atau darah yang keluar dari luka, darah, kudis, bisul, atau jerawat yang belum sembuh. Yang kedua yaitu yang dima'fu dalam masalah air, yaitu adanya bangkai yang tidak mengalir darah di dalamnya seperti lalat, cicak, nyamuk, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu yang dima'fu dalam masalah keduanya. Aduh ya Allah. Oke. Dima'fu dalam masalah keduanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lanjut kan? Najis yang tidak terlihat mata. Najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata biasa. Seperti debu yang tercampur dengan najis. Yang kelima yaitu tentang sholat. Doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa ma fil ard. Hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Astagfirullahaladzim ya Allah. Doa qunut. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la ya'izzu man wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala astagfirullah falakal hamdu ala man qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Bacaan antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Tahiyatul akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu menghilangkan rukun sholat secara sengaja. Yang kedua menghilangkan syarat sholat secara sengaja. Yang ketiga berkata di luar bacaan sholat secara sengaja. Yang keempat yaitu bergerak 3 kali secara berurutan. Yang kelima yaitu makan dan minum walaupun sedikit. Yang keempat yang keenam terkenanya najis. Ketujuh berhadas besar dan kecil. Yang terakhir yaitu berniat membatalkan sholat. Bacaan untuk doa kedua orang tua. Allahumma ghfirli dhunubi wa astagfirullahaladzim. Allahumma Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Bacaan sujud syahwi. Subhanallah man la yanamu. Ulangi. Subhanallah man la yanamu ya. Wala yashu. Dibaca secara 3 kali.
Niat salat rawatib qabliya subuh. Usolli sunnatan qabliya subuhi rakatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Subuh. Ba'da subuh. Qabla zuhur. Mulai dari zuhur kan? Iyalah ya. Qabliya zuhur usolli sunnatan qabliya zuhri rakatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ba'da zuhur usolli sunnatan ba'da zuhri rakatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Qabliya asar usolli sunnatan qabliya asri rakatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Qabliya maghrib usolli sunnatan qabliya maghrib rakatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ba'da maghrib usolli sunnatan ba'da maghrib rakatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Qabliya isya usolli sunnatan qabliya isya rakatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ba'da isya usolli sunnatan ba'da isya rakatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mungkin hanya ini. Bentar.